Nah, setelah mandi, Kang Anton pun berkata bahwa Westi itu bukan hanya disukai oleh makhluk itu, tapi Westi itu udah dilamar sama makhluk itu. Cuman bisa menangis mendengar kabar tersebut ya, mendengar berita tersebut dari Kang Anton. Nah, kemudian Westi ini bertanya, bagaimana Kang? Apa yang harus saya perbuat Kang? Saya tidak mau dinikahi dengan bangsa jin seperti itu, kata Westi. Pantes saja saya sering bermimpi ditiduri oleh sosok lelaki tampan yang berbadan kekar. Oh, ada mimpi-mimpi seperti itu, kata Kang Anton. Ya sudah, jadi begini aja. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor dan misteri yang tentunya sudah teman kakak tunggu-tunggu. Kali ini narasumber bernama Westi. Kejadiannya pada tahun 2023 ya, masih baru tahun kemarin dan berlangsung di Jawa. Tapi sebelum kita mulai kisahnya, kita lihat dulu yang satu ini. Westi ini bersama suaminya, sebut saja Rohim, itu dia ngekos atau ngontrak, dan kisah ini berlangsung sampai hubungan rumah tangga mereka hancur. Nah, awal cerita begini. Rohim itu asli Palembang dan Westi ini asli Jawa. Pertemuan mereka itu singkat ya. Nah, Rohim ini bekerja di salah satu PT yang ada di Pulau Jawa. Dan Westi ini bekerja di kantin dari PT tersebut. Kemudian, singkat cerita, mereka pun menikah di bulan Oktober tahun 2022. Karena Westi dan Rohim itu tidak mau ikut di rumah orang tua, jadi ikut mertua gitu ya, mereka tuh nggak mau. Nah, akhirnya mereka tuh mencari kontrakan dan tanpa waktu lama dapatlah kontrakan tersebut. Di hari pertama memang ya biasa-biasa aja ya, tidak terjadi apa-apa, nggak ada keanehan ataupun yang lain-lain tuh nggak ada. Akan tetapi di saat malam Jumat, entah kenapa Westi itu mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan. Rohim pun marah, suaminya tuh marah ya. Sampai Rohim tuh memukul dinding. Nah, kemudian karena kaget Rohim memukul dinding, Westi pun akhirnya tersadarkan dan akhirnya mereka saling meminta maaf, ya. Nah, kemudian setelah suasana reda, suasana cair, di saat Westi tidur, dia itu bermimpi didatangi sosok nenek yang seolah-olah ingin mencekik Westi. Jadi datang kayak pengen nyekik gitu ya. Cuman Westi menganggap itu hanyalah mimpi saja dan merupakan bunga tidur. Jadi ya dia cuekin aja. Nah, kemudian pada pagi harinya Westi dan Rohim pun beraktivitas seperti biasa, pergi lagi ke kantor gitu ya, seperti biasa kayak nggak ada kejadian apa-apa gitu kan. Kemudian ketika mereka berangkat itu, keanehan terjadi lagi.
Jadi ketika mereka sudah selesai kerja nih, udah kerja sama-sama kan, mereka udah oke, kerja sama-sama. Pas mau tidur lagi, kejadian lagi gitu. Jadi Westi itu membuat lagi kesalahan yang dia buat. Nah kali ini, sampai-sampai Rohim tuh ngambek dia, merajuk. Terus marah luar biasa pokoknya. Ya karena Westi mengulangi lagi kesalahan yang dia buat gitu ya. Sampai akhirnya kembali lagi setelah mereka tersadar, mereka itu nangis sama-sama gitu. Ya pokoknya setelah mereka ribut besar begitu, terus mereka tersadar dan kali ini menangis bersama-sama. Nah setelah itu seperti biasa ya, setelah keadaan tenang, Westi tidur dan kembali lagi di dalam tidur itu si Westi ini mimpi lagi. Seolah-olah dia itu sedang dikejar oleh sesosok laki-laki dan Westi itu menangis terseduh-seduh. Nah sampai dia itu dibangunin oleh Rohim. Westi bangun, kamu kenapa gitu kan. Kemudian si Westi tuh berpikir, kok aneh banget ini kejadiannya. Karena kejadian ini berulang lagi seperti itu, ya walaupun kejadiannya agak beda-beda, tapi kok mirip gitu loh, setelah ribut, reda, tidur, kemudian mimpi aneh gitu. Nah akhirnya singkat cerita, Rohim pun pergi pulang ke Palembang. Tapi Westi nggak mau ikut. Karena Rohim itu pulang katanya ada saudaranya yang meninggal dunia. Nah, karena Westi ditinggal nih, malam itu pun akhirnya dia tidur sendiri di kontrakan. Dan kembali lagi Westi itu bermimpi. Kali ini mimpinya itu dia didatangi sosok pria berbadan besar dan kekar, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Ya udah habis mimpi itu ya udah dia tidur kan, lanjut tidur. Akhirnya di pagi hari Westi itu demam dan dia mengabari Rohim, ayah kapan pulang? Aku demam ya, kata Westi gitu kan. Terus Rohim menjawab, malam ini bun. Tapi entah kenapa Westi malah menjawab chat dari suaminya dengan sangat kasar. Udahlah, nggak usah pulang lagi ke Jawa, diem aja di situ. Aku udah muak gitu. Aku mau cerai dari kamu. Nah, langsunglah dikirim habis ngetik. Tanpa diduga-duga, suaminya atau si Rohim ini mengiyakan. Aneh gitu ya, kok setelah pesan itu biasanya kan ya ribut atau apa, tapi ini main iyain aja si Rohim. Nah kemudian proses perceraian pun terjadi. Nah, singkat cerita, setelah melalui proses, palu terketuk dan mereka pun resmi bercerai. Dan Westi pulang ke rumah orang tuanya. Nah, setelah Westi tinggal di rumah orang tuanya, disinilah dia baru mengetahui bahwa kontrakan yang dia tempati ada penunggunya. Dan penunggu itu senang sama Westi. Nah, kemudian, dan Westi mengetahui informasi ini setelah Westi itu bercerita sama ibunya. Dan ibunya tanya ke praktisi. Nah, praktisi itu memberitahu ke ibunya dan ibunya memberitahu ke Westi perihal hal ini. Nah, kemudian setelah mengetahui hal ini, disitulah Westi itu menyesali atas perbuatan dia
terhadap mantan suaminya. Tapi apa mau dikata ya, nasi udah menjadi bubur. Mau gimana lagi, ya kan? Dan mantan suaminya itu juga udah terlanjur sakit hati dengan caranya Westi seperti itu, ya kan? Akhirnya Westi pun disuruh mandi oleh praktisi itu, sebut saja Kang Anton ya. Nah, setelah mandi, Kang Anton pun berkata bahwa Westi itu bukan hanya disukai oleh makhluk itu, tapi Westi itu udah dilamar sama makhluk itu. Cuman bisa menangis mendengar kabar tersebut ya. Mendengar berita tersebut dari Kang Anton. Kemudian Westi ini bertanya, bagaimana Kang? Apa yang harus saya perbuat Kang? Saya tidak mau dinikahi dengan bangsa jin seperti itu, kata Westi. Pantes saja saya sering bermimpi ditiduri oleh sosok lelaki tampan yang berbadan kekar. Oh, ada mimpi-mimpi seperti itu, kata Kang Anton. Ya sudah, jadi begini aja. Begini aja ya, Nawesti. Akang nggak bisa apa-apa nih. Akang hanya bisa bantu doa dan kita bareng-bareng berdoa bersama ya. Nanti tepat di malam hari lahirmu, kamu kesini lagi. Nanti Akang coba memutuskan lamaran dari jin tersebut. Nah, akhirnya malam Selasa pun tiba. Westi dan ibunya langsung datang ke rumah Kang Anton lagi. Kenapa malam Selasa? Karena malam Selasa itu adalah malam kelahirannya Westi. Dan tepat habis Isya, Westi pun disuruh berbaring di ruang tamunya Kang Anton. Dan Kang Anton menyuruh ibu Westi untuk memakaikan mukena ke Westi. Secara tiba-tiba Westi tuh merasa matanya berat banget. Dan di saat itu juga Westi langsung tertidur. Nah, di dalam tidur itu Westi kembali bermimpi. Westi itu ada di tengah-tengah istana yang megah banget. Dan di situ ada lelaki tampan yang berbadan kekar yang selalu ada di dalam mimpi Westi kemarin-kemarin itu. Nah, ketika Westi melihat sekitarnya, dia pun tanpa sengaja melihat kalau dia tuh sudah memakai gaun yang sangat indah. Ya, pokoknya indah banget lah menurut Westi itu. Tidak bisa disebutkan dengan kata-kata indahnya, pokoknya indah banget lah. Nah, tapi Westi ini mendengar suara ibunya yang melafazkan ayat-ayat. Nah, kemudian gaun yang dia pakai itu secara tiba-tiba terbakar dari bawah ke atas, brrrr gitu. Dan kemudian setelah gaun itu terbakar habis, Westi pun terbangun. Nah, ketika Westi terbangun, dia pun bertanya kepada ibunya. Dan kepada Kang Anton juga, sambil ngeliat gitu ya. Kan ada ibunya, ada Kang Anton sambil ngeliat, terus dia bertanya, ada apa ini? Terus Westi ngeliat tuh ke jam dinding. Loh, kok udah jam 12 malam nih? Jadi di mimpi itu buat Westi hanya seperti kayak 5 menit aja. Tapi sebetulnya di dunia nyata itu sudah berlangsung selama 4 jam. Jadi 5 menit di dunia mimpi itu udah 4 jam di dunia nyata ya. Nah, kemudian akhirnya Kang Anton menyuruh Westi bangun
dan duduk. Kemudian Kang Anton memberikan segelas air putih dan berkata kepada Westi, "Westi, minumlah air putih ini." Kemudian Westi mengambil dan langsung meminum. Nah, lalu Kang Anton berkata, "Ya, sekarang lamarannya sudah diputuskan. Mudah-mudahan selanjutnya tidak ada gangguan lagi dari jin tersebut." Dan Westi pun mengucapkan terima kasih kepada Kang Anton. Kemudian dia kembali pulang bersama ibunya. Hari-hari berikutnya dijalani Westi tanpa ada mimpi aneh-aneh lagi, dan dia bersyukur bahwa dia tidak diganggu lagi oleh jin itu. Tapi ya, nasi udah menjadi bubur ya. Dia sudah pisah sama suaminya. Ya, itulah barusan kisah yang dikirimkan oleh Westi. Pesan moral yang bisa didapatkan di sini adalah apabila kita berkunjung ke daerah yang baru, hendaknya kita selalu menjunjung budaya dan adat di tempat tersebut. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisah kalian, bisa mengirimkan ke nomor HP di 0857 825 88886 atau di email kisah kalian 8888@gmail.com sesuai dengan yang tertera di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya.